Tuhan bilang, karena kamu mengandalkan Raja Aram dan tidak mengandalkan Tuhan, berkat yang harusnya kamu terima lepas dari tanganmu. Pertanyaan buat saudara, apakah saudara adalah orang yang Tuhan cari agar dia dapat melimpahkan kekuatannya untuk menang di keluarga, untuk menang di bisnis, untuk menang di pelayanan, untuk menang di dunia ini? Apakah orang mengenal saudara sebagai pembela orang lemah, atau penindas orang lemah, atau bukan kedua-duanya? Saya beri judul beberapa slide berikut, Finishing Strong, atau mengakhiri perjalanan kehidupan dengan kuat, mengakhiri pertandingan dengan kuat, gitu ya. Banyak orang memulainya bagus, memulainya berapi-api, tapi kemudian ujungnya tidak finishing strong, ya. Nah, ini yang saya lihat juga dengan Asa. Asa ini raja yang baik, dikatakan dia menurut bapak leluhurnya, si Daud. Walaupun 3 di atasnya itu raja jelek semua, jahat semua, ayahnya, kakeknya, buyutnya jelek semua, tapi dia raja yang baik. Jadi raja yang baik pertama setelah Daud, tapi dia tidak mengakhiri pertandingan dengan sebagaimana mestinya. Harusnya bisa lebih indah finishingnya, tapi dia tidak. Ya, pada ujung 2 tahun sebelum dia mati, kakinya dua-dua sakit, ditegur Tuhan, tetap tidak mau dengerin Tuhan. Akhirnya dia setelah 41 tahun memerintah, dia mati. Ya, sayang sekali. Harusnya dia bisa lebih daripada itu. Destiny-nya harusnya bisa lebih daripada yang dia capai. Lalu pertanyaan, apa yang menyebabkan kok awalnya bagus, ya, membawa perombakan seluruh bangsa Israel? Kenapa kok ujungnya dia bukan dikatakan ujungnya jahat, tidak, ya, tapi ujungnya tidak klimaks, ya. Ada 4 hal yang menurut saya berdiri di antara revival yang dihasilkan waktu Asaria ketemu Asa, kemudian semua dewa-dewa penyembahan berhala, orang-orang Amon, Moab, semua diberantas habis. Tempat-tempat penyembahan, bukit-bukit pengorbanan disapu habis semua. Kemudian semua orang diminta untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sebut itu revival, pembaharuan rohani seluruh bangsa. Tapi harusnya dari revival yang bagus itu, harapannya ujungnya hidupnya Asa adalah hebat gitu ya, harusnya nih. Tapi sayangnya tidak, ya, ujungnya agak decline. Akhir hidupnya tidak strong. Bukan cerita yang enak didengar. Kenapa? Yang menghalangi dia untuk finish strong apa saja? Ya, ini berlaku buat kita semua, saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Tidak hanya yang usianya 50 tahun ke atas, tetapi semua kita tidak tahu kapan finishnya. Jadi kita harus jaga supaya tetap strong terus, tetap kuat terus, tetap revival terus, tetap berkobar terus sampai akhir. Nah, banyak kali ya orang lari sibuk
dalam kehidupan pelayanan, tetapi sesungguhnya sudah tidak ada sukmanya lagi, tidak ada nyawanya lagi. Ya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa ini orang-orang kebanyakan pemimpin-pemimpin ini kayak dead leaders running. Pemimpin yang sudah tidak ada jiwanya lagi, tidak ada kobarannya lagi. Sibuknya masih sibuk. Ya. Mimpinnya masih mimpin. Posisinya masih senior. Tapi tidak ada apinya lagi. Sehingga soul-nya tidak ada, jiwanya tidak ada. Ya. Sibuknya tetap sibuk. Nah, kita harus perhatikan. Yang pertama, kesalahannya apa? Kesalahannya di ayat paralel di 2 Tawarik 16:7 ditegur sama Tuhan, ya, si Asa ini. Karena apa? Waktu dia masih lemah dulu, dia diserang sama pasukan Ethiopia yang 2 kali lipat banyaknya. Dia bersandar pada Tuhan. Dia sembahyang mengandalkan Tuhan dan Tuhan tolong bebaskan dia, menang besar. Sekarang dia sudah mulai terkenal, sudah mulai kaya. Dia diserang oleh orang-orang Israel, saudara-saudara sendiri. Tidak minta tolong Tuhan, malah minta tolong ya raja Arab. Dia bayar mereka dengan harta kekayaan emas dan perak yang diambil dari bait Allah, dari istananya. Jadi Tuhan berkata, karena engkau bersandar pada raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu, maka pasukan raja Aram lepas dari tanganmu. Harusnya kalau bersandar pada Tuhan, kerajaan Aram itu kamu akan taklukkan kekayaannya, kekayaanmu. Tapi kamu tidak bersandar pada Tuhan, bersandar pada manusia. Itu hal pertama yang buat dia tidak finish well. Dia tidak bersandar pada Tuhan, bersandar pada manusia. Pertanyaan buat saudara malam ini, kapan terakhir kali pada saat terakhir kali menghadapi tantangan yang berat, entah itu tantangan keuangan, keluarga, pelayanan, atau apapun juga, siapa yang saudara andalkan? Apakah sudah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan orang? Ya, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan pejabat, mengandalkan orang kuat, mengandalkan apapun juga. Tuhan bilang, karena kamu mengandalkan Raja Aram dan tidak mengandalkan Tuhan, berkat yang harusnya kamu terima lepas dari tanganmu. Dan ini adalah awal kejatuhan atau menurunnya kualitas si Asa. Yang nomor 2, dikatakan di 2 Tawarik 16 ayat 9. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang berpaut sepenuh hati kepadanya. Jadi Tuhan itu ngomong lewat Nabi kepada Asa, aku ini mau nulungi orang, mau nyari orang untuk tak beri kekuatanku. Orang seperti apa yang pantas menerima powernya Tuhan? Ya, power untuk menang di pelayanan, di bisnis, di keluarga, Tuhan mau melimpahkan powernya. Cuman yang dia cari itu orang yang sepenuh hati. Tapi yang dia dapati di Asa adalah orang yang bercabang hati. Ya Tuhan, ya, tapi ya juga ya Aram, ya, ya ini ya, itu ya. Jadi tidak sepenuh hati mengandalkan Tuhan atau percaya pada Tuhan. Hatinya bercabang. Ya. Tuhan dibuat mungkin seret, ya, atau Tuhan kalau Tuhan enggak, aku ada cadangan yang lain. Ya. Itu kesalahan kedua Asa, sehingga tidak finish well, tidak finish strong. Ya. Finish strong itu dibina tiap hari kita finish strong. Satu, ya, mengandalkan Tuhan dalam apapun juga andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan orang lain. Yang kedua, ikut Tuhan sepenuh waktu, jangan bercabang hati. Ya, mau surga, ya mau dunia, enggak bisa. Ya. Pertanyaan buat saudara, apakah saudara adalah orang yang Tuhan cari agar dia dapat melimpahkan kekuatannya untuk menang di keluarga, untuk menang di bisnis, untuk menang di pelayanan, untuk menang di dunia ini? Apakah saudara termasuk orang-orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Ya. Saya jangan mikir, oh saya masih belum bisa segala macam, karena kita tidak tahu ujung hidup kita kapan, kita tidak tahu. Jadi kita harus
Yakin bahwa hari ini pun kita sepenuh hati buat Tuhan. Yang ketiga, yang menghalangi asa untuk bisa finish strong adalah kesombongannya, tinggi hati. Di pasal 16 ayat 10. Ya. Ini ayat paralel tadi. Jika Tuhan berkata, engkau telah bertindak bodoh dalam hal ini. Dia diomongi gitu oleh Nabi Tuhan. Karena itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Asa marah kepada pelihat itu Nabi itu. Kemudian di kalimat berikutnya Nabi itu dimasukin penjara. Nah, Tuhan negur Asa. Kalau Tuhan negur kita itu karena dia mengasihi kita. Ditegur tapi Asanya tinggi hati. Nggak mau terima teguran. Ya. Ditegur itu enak enggak? Ya jelas enggak enak. Siapa yang tegur enggak enak. Ya, tetapi Tuhan butuh kerendahan hati kita untuk bisa nolong kita. Asa pada saat dia sudah jaya, sudah besar, sudah kaya, ditegur enggak mau. Yang menyampaikan firman Tuhan ditangkap, dimasukin penjara. Nah, ini hal ketiga membuat Asa tidak finish strong, walaupun dia mulai dengan luar biasa sekali. Kepada orang yang dikasihinya, Tuhan memberikan teguran. Ya, kalau saudara jadi anak, orang tuamu tidak pernah negur, ya, tidak pernah beritahu, itu anak gampangan. Tuhan negur karena dia sayang pada kita. Ya. Nah, seringkali sikap kita itu kalau sudah mulai tinggi hatinya keluar, egonya keluar, ya kayak Asa tadi. Mulainya bagus, ya. KKR pertama setelah zamannya Daud, ya, setelah sekian puluh tahun KKR pertama kali, semua dibakar jimat-jimat, semua dirobohkan penyembahan berhala. Tapi ujungnya tidak bagus. Karena apa? Pride. Tidak ada yang, dia tidak mau terima teguran orang. Ya, peringatan teguran orang ditolak, yang negur masukin penjara. Yang terakhir, dikatakan di pasal 16 ayat 10 juga, pada waktu itu Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyatnya. Oh, ini heran sekali. Ya, raja yang tadi dipakai Tuhan, mereformasi negaranya, memutar balikkan yang tadinya menyembah kejahatan iblis, sekarang justru menindas rakyatnya sendiri. Dia pemimpin yang harusnya melindungi, mengayomi, peduli. Dikatakan di pasal 16:10, dia menganiaya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, brutally oppress. Ya. Tidak mempedulikan, tidak melindungi orang yang dipimpinnya, malah menyalahgunakan untuk menindas yang lemah. Jadi ini 4 hal yang menyebabkan Asa yang mulainya bagus dipakai Tuhan luar biasa, mungkin jarang pemimpin dipakai sehebat Asa. Ya, seluruh bangsa bisa bertobat semua. Tapi ujungnya tidak terlalu indah. Karena 4 hal tadi. Tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan uang, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan teman. Ya, tidak sepenuh hati. Ya surga ya mau, dunia ya mau. Ya, kemudian pride, ketinggian hati, ditegur tidak mau lagi. Dan yang keempat, dia menindas orang yang lemah, tidak membela orang yang tertindas. Pertanyaan refleksinya buat saudara, apakah orang mengenal saudara sebagai pembela orang lemah, atau penindas orang lemah, atau bukan kedua-duanya? Ya, termasuk orang yang tidak peduli dengan orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, saya berdoa setiap kita bisa finish strong atau stronger. Kalau kita pernah mengalami revival di lawat Tuhan, saya harap setiap kita mengakhiri hidup kita lebih kuat lagi di puncak, di klimaksnya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dampaknya di dunia ini. Jangan sampai decline seperti Asa. 4 hal ini pelajaran buat kita dari hidup Asa. Kita tarik pelajarannya dan jangan dipraktekkan 50 tahun lagi, 10 tahun lagi, praktekkan hari ini. Tiap hari ngandalkan Tuhan, jangan mengandalkan uang dan manusia. Sepenuhnya ikut Tuhan. Rendah hati, ditegur mau.
Karena Tuhan sayang sama kita, ya. Dan yang keempat, bela orang lemah, pedulikan orang yang saudara pimpin.